Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Andika Biputra. Saya dari kampus TCB, Prodi Perbankan Syariah. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing ya, berbagi ilmu kepada teman-teman semua, yaitu tentang kartu kredit syariah. Ya, sebagaimana kita ketahui teman-teman semua, kartu kredit syariah ini merupakan salah satu mungkin dapat dibilang produk yang baru muncul gitu ya, yang baru dimunculkan oleh perbankan syariah. Sebelum-sebelumnya itu yang kita ketahui itu kartu kredit biasa atau kartu kredit konvensional yang di dalam transaksinya ternyata ketika dianalisa itu mengandung riba yang dilarang oleh Islam. Nah, maka dari itu ketika sudah mengetahui bahwa kartu kredit konvensional ini mengandung riba dalam transaksinya, maka dibuatlah kartu kredit syariah. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran kartu kredit syariah itu seperti apa? Kenapa sih kartu kredit syariah itu diperbolehkan sedangkan kartu kredit konvensional tidak diperbolehkan? Dan mungkin cara kerjanya memang seperti apa? Terus akad-akadnya kayak gimana sehingga kartu kredit syariah ini diperbolehkan dalam Islam? Oke, mungkin kita mulai dari hal yang paling pertama dulu ya teman-teman terkait praktik atau cara kerja dari kartu kredit syariah ini. Nah, mungkin kita langsung sedikit praktik saja ataupun mungkin langsung ya praktik saja teman-teman terkait bagaimana mungkin nasabah ini mulai dari membuat kartunya, terus melakukan transaksinya sampai-sampai kepada nasabah itu melakukan pembayaran terhadap transaksi yang dilakukan kepada si pembuat kartu kredit syariah atau bank syariah itu sendiri. Oke, lalu tahap yang kedua, setelah nasabah telah memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank atau lembaga pembiayaan ini akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapasitas dari calon nasabah itu. Setelah itu lalu terjadilah akad jual beli. Tahap yang ketiga, setelah nasabah telah memiliki kartu kredit syariah tersebut dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelanjaan barang atau jasa di tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan syariah card tersebut. Sebagai bukti transaksi, pada tahap ini nasabah bertindak sebagai wakalah dari bank untuk menggunakan syariah card dalam transaksi pembelian barang. Oke, lalu tahap yang keempat, bank kemudian menjual kembali barang yang telah dibeli kepada nasabah secara kredit gitu ya. Nah, dari penjualan kredit ini atau cicilan ini, bank syariah ini akan mendapatkan margin ataupun keuntungan. Yaitu merchant ataupun pedagang yang menjadi pihak ketiga dalam transaksi kartu kredit syariah itu akan melakukan penagihan kepada bank ya sebagai lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi yang dilakukan nasabah. Jadi bukti transaksi yang dilakukan nasabah kepada si penjual atau pedagang itu akan dikirimkan kepada bank. Oke, lalu yang keenam, bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau termasuk fee atau keuntungan dari biaya-biaya lainnya. Oke, lalu yang ketujuh, bank akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu, sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Nah, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera di dalamnya, dan itu sudah termasuk margin sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Oke, lalu yang terakhir teman-teman semua, ditentukannya denda apabila terjadi keterlambatan. Nah, maka pemegang kartu ini kalau misalnya terlambat akan dikenai denda dengan nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad yang telah dilakukan. Oke, tadi kita telah bahas terkait praktik lapangan atau cara kerja dari kartu kredit syariah sendiri. Lalu selanjutnya kita akan bahas terkait usul fikih dari kartu kredit syariah ini, yaitu bagaimana hukum dari kartu kredit syariah ini dapat terbentuk dan dapat berlaku. Oke, jadi untuk usul fikih dari kartu kredit syariah itu sendiri, metode yang digunakan yaitu pengkajian terhadap Al-Quran dan hadis tentang riba beserta teori-teori pelarangannya.
Nah, melalui pengkajian tersebut, praktik perekonomian yang sesuai syariat secara konsep dapat dirumuskan. Nah, khususnya dalam pembiayaan dengan sistem jual beli. Nah, hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum dasar dari jual beli secara kredit itu dibolehkan. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu barang dengan harga yang tangguh atau yang dilunasi secara berjangka hukum. Nah, aslinya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, demikian pula Nabi Muhammad SAW memperbolehkan jual beli, yaitu jual beli as-salam atau membeli secara kredit terhadap barang yang dijual. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait akad-akad apa aja yang ada dalam kartu kredit syariah. Yang pertama ada akad kafalah, yaitu dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin atau kafil bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayarnya yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant atau pedagang itu sendiri. Dan penarikan tunai dari selain bank atau ATM atau dari bank penerbit kartu. Nah, atas pemberian kafalah ini, penerbit kartu dapat menerima fee ataupun ujrah kafalah. Lalu akad yang kedua ada qard. Dan dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman mukrid kepada pemegang kartu atau muqtarid melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Dan yang ketiga ada akad ijarah. Dalam hal ini, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee untuk keuntungan si pembuat kartu itu sendiri. Oke, itu dia teman-teman semua pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf teman-teman semua apabila banyak kesalahan atau banyak kekurangan dari apa yang Anda sampaikan ya, karena di sini Anda juga masih belajar ya, ingin berbagi ilmu atau sharing aja ke teman-teman semua yang insya Allah dengan sedikitnya ilmu yang Anda sampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Tapi jika teman-teman ada masukan dan saran, boleh teman-teman berkomentar di bawah sini ya, yaitu Anda terbuka open-minded untuk komentarnya teman-teman, dan insya Allah akan Anda terima masukannya jika memang teman-teman itu memberikan masukan didasarkan oleh dalil serta penjelasannya. Barakallahu fiik.